Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldri Azhari. Saya CGP Laburan Batu Utara angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kuala Hulu. Hari ini saya dan rekan saya ingin melakukan kegiatan praktek baik coaching untuk supervisi akademik. Nah, kegiatan supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama pra-observasi, kemudian observasinya nanti di kelas, dan yang ketiga itu pasca observasi. Kegiatan kali ini adalah kegiatan pra-observasi. Dalam hal ini saya akan mengcoaching rekan saya. Nah, silakan Bapak perkenalkan, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hanafiyah. Saya adalah guru mata pelajaran matematika di kelas 7. Oke, terima kasih Pak Ali. Apakah Bapak punya waktu, Pak, hari ini? Iya, saya punya waktu kebetulan. Baiklah Pak, kita akan ngobrol ringan ini Pak, dimana kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nantinya kita masuk ke ruangan kelas kan. Nah, tujuan saya akan melihat kesiapan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas nanti Pak. Tujuan observasi ini nantinya adalah membantu Pak Ali dalam rangka menggali potensi yang Bapak miliki dan juga murid nanti nih Pak. Baiklah, pertanyaan saya Pak, pertanyaan saya yang pertama, apa tujuan pembelajaran Bapak baik? Berarti ada apa kira-kira tujuan pembelajaran Bapak yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran di kelas nanti ya Pak? Baik, karena ini awal pelajaran. Setelah saya kemarin ada sedikit diagnostik, masih banyak kekurangan yang belum diselesaikan anak-anak ini ketika mereka di bangku SD. Jadi kayak operasi bilangan bulat itu belum semuanya tuntas, jadi saya masih mengulang kembali sedikit masalah bilangan bulat itu, operasinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta campuran ya. Jadi sejauh pembelajaran di kelas ini murid gimana itu Pak? Ada yang aktif, tapi ada juga yang masih bingung dan kurang aktif dalam belajar. Jadi setelah saya mengamati juga siswa, lalu kemudian Bapak ketika memberikan pembelajaran, bagaimana pembelajaran Bapak sebelumnya gitu Pak? Sebelum belajar ini Iya ya Pak. memang, Mungkin dari segi anaknya lah gitu Pak. Bagaimana pembelajarannya itu? memang saya belum sepenuhnya juga mengetahui kemampuan mereka. Jadi lebih tepatnya saya tuh masih menggali Iya Pak. bagaimana caranya mengajarkan kepada mereka agar mereka bisa memahami lebih baik. Harapan Bapak gimana Pak harapannya? Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa mengenali lah bagaimana potensi mereka sehingga saya bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Iya. Nah selain itu kan Pak, pengembangan yang ingin Bapak capai, kira-kira apa itu Pak? Mungkin lebih tepatnya bagaimana mengajarkan mereka pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dalam matematika itu hal yang belum saya ketahui. Oh, oke. Oke, baiklah Pak ya. Nah, strategi apa yang akan Bapak lakukan agar tercapainya lah tujuan itu gitu Pak? Saya akan mempelajari masalah bagaimana apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya coba menggali melalui video-video pembelajaran bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana pembelajaran yang cocok bagi anak-anak di lingkungan yang saya ajar. Termasuk menyiapkan RPP tadi lah ya Pak? Ya, RPP berdiferensiasi, kemudian ya, LKPD-nya. Baik Pak, mungkin ada beberapa. Yang pertama seperti RPP berdiferensiasi, kemudian LKPD, video pembelajaran tadi kan Pak? Ya. Kemudian Pak Ali, agar pelaksanaan ini berkembang gitu kan, nah, kita harus melakukan refleksi diri. Nah dari sini apa yang ingin Bapak lakukan kira-kira Pak?
kalau ingin Bapak lakukan? Baik, untuk sekarang ini saya sangat bersyukur bahwa saya akan diobservasi, pertama karena saya akan mengetahui juga kekurangan yang akan yang dalam pembelajaran yang sedang saya lakukan. Kemudian saya juga bisa jadi tahu bagaimana yang sebaiknya, dan apalagi pembelajaran sekarang pembelajaran yang lebih maju kan, ada pembelajaran diferensiasi yang mungkin baru saya dengar, itu mungkin akan menjadi menambah wawasan saya. Benar sekali sih si Pak Ali, dengan adanya supervisi akademik ini kan itu bisa membantu kita gitu dalam rangka meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri kita gitu. Kita serta proses pembelajaran ini berkembang ke arah yang lebih baik lagi gitu. Jadi kapan lah rencana Bapak ini melakukan pembelajaran ini Pak? Kira-kira kapan ini Pak? Hari Rabu ini. Hari Rabu lah kan, pas lah itu Pak, hari Rabu nanti kita, ya saya pun ada les kosong itu kan Pak. Baiklah Pak, mudah-mudahan kegiatan observasi ini berjalan dengan lancar kan, sesuai dengan harapan yang sudah kita rencanakan dan bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Oke. Nah terima kasih Pak Ali atas waktunya, nanti kita lanjutkan kegiatan lagi. Terima kasih ya Pak. Sama. Jadi pasukan ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya coba kita siapkan dulu agar lebih rapi. Ya, siap. Belum belajar, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Oke, selamat pagi. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Ada semua ya? Ya, ada semua. Mantap nih. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita melakukan ice breaking. Nah, itu aja. Udah, aku matikan. Kanannya bikin ke atas, Oh, kanannya. Kemudian putar, tapi sebutkan yang saya bilang. Bukan sebutkan. Tunjuk yang saya bilang, bukan yang saya pegang. ya. Tunjuk yang saya bilang, bukan yang saya pegang. Putar tangannya. Oke, kita pegang punya mata. Nah, mata ya, jangan yang dipegang, telinga. Oke, yang saya sampaikan itu yang dipegang. Kalau salah kita Hukum. apa hukumannya? Ini. Nyanyi apa? Nggak mau nyanyi. Jadi kalau nggak nyanyi apa ini? Kalau salah, yang salah kerjakan soalan. Oh, salah kerjakan soal ya. Ya. Nanti ke depannya. Iya. Oke. Nanti percakapan yang salah. Oke, berarti Oke, posisinya baik ya. Oke, tangannya di atas semua. Atas sini aja, kali ini lah. Nah, oke, sini di atas muka ini. Putar Pak dulu. Kalau nggak ada yang putar, berarti kamu kayaknya dingasar. Oke, putar. Pegang yang namanya mulut. Nah, yang rata-rata ini juga nya. Oke, ulangi. Hati-hati. Pegang yang namanya mata. Konsentrasi semua ya. Lagi. Putar. Pegang yang namanya telinga. Ada. Putar lagi, konsentrasi semua. Pegang yang namanya telinga. Pegang yang namanya telinga. Pegang yang namanya mata. Oh ya, udah semua. Pegang yang namanya mulut. Pegang yang namanya mulut. Oh, pegang semua. Pegang yang namanya telinga. Oh, pegang semua. Pegang yang namanya mata. Pegang yang namanya hidung. Ini salah. Mulut dipegangnya. Iya,
Ya, elektrik. Yang lain perhatikan ya. Iya, dia nggak mau kasih. Kerja lama ini. Apa? Namanya matematika, makin besar makin tak karuan. Iya. Padahal gampang, tapi kalau mikirnya susah jadi susah. Kasusnya hubungan, tapi dia sudah ngomongin. Adalah kan hubungan. Kalau boleh coba itu saya pakai negatif atau? Enggak. Pakai aja. Oh, udah beli topeng ya. Ya, terus Video kali dia mikirnya. nama apa salah tuh? Namanya belajar. Belajar itu memang dari yang salah betul. Itu ya. Nomor Cristiano Ronaldo. Udah, kira-kira dari masih pelajaran SD yang lama. Operasi bilangan bulat kan ada banyak, ada kalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Jadi dari semua itu operasi mana yang bulan pertama kali kita kerjakan? Kalian, perkalian sama pembagian mana duluan? Ini sering salah, sering sekali. Mana yang jumpa duluan, yang duluan ini ya. Berarti ada mungkin kali, bagi, tambah, kurang. Ada satu lagi kan, yaitu yang ada di dalam kurung. Berarti pertama yang di dalam kurung dulu, kemudian kali sama bagi mana yang jumpa duluan itu dia yang dikerjakan. Kalau jumpa bagi duluan berarti kita bagi dulu. Kalau dia jumpa kali duluan, kita kali dulu. Kemudian setelah itu baru tambah dan kurang. Kalau tambah dan kurang terserah, kurang dulu boleh, baru tambahkan boleh. Cuma bedanya tadi di perbagian sama perkalian, mana yang jumpa dua kali dia kalikan, mana yang jumpa bagi bagikan. Kalau tambah sama kurang, mana yang jumpa, mana yang jumpa. Boleh dua dikurang, boleh ditambah, bisa seperti itu. Contoh, misal
5 tambah 3 dikurang 7. Nah, bisa kalian kerjakan kurang duluan, bisa kalian tambah duluan. Itu semuanya sifat komutatif. Bisa dibalik duluan. Ya, misalkan kita tambah duluan, berarti 8 dikurang 7 sama dengan 1. Nah, misalkan dikurang duluan, 3 dikurang 7 minus 4. Kemudian 5-nya bikin kembali, 5 dikurang 4 menjadi 1. Kan sama hasilnya, nggak mempengaruhi. Cuman kalau kali sama lagi baru ada perbedaannya. Ya, kalau dibagi duluan 9 bagi 3 3 kali 4 sama dengan 11. Nah, kemudian coba kita tes kalau kali duluan. 9 dibagi 3 kali 4 12. Nah, 9 bagi 12 udah beda hasilnya dengan 3 kali 4. Sehingga ini yang benar pekerjaannya adalah yang ini. Ya kan? Ya. Kenapa? Yang duluan jumpa adalah bagi, maka selesaikan bagi dulu baru kali. Ya. Nggak boleh dia dikalikan dulu baru kita bagikan ya. Itu bedanya. Kalau ini kan besar. Ya. Kalau yang ini besar. Oke, kemudian selanjutnya atau kita contoh lagi dan bikin soal 5 ditambah kali 3 tambah 7. Ya, kalau ini yang mana belum dikerjakan? Ya, yang kemudian 3 kurang 2. Dengan kata lain ini tetap kita tulis tapi nggak dioperasikan, tetap 5 kemudian turun ke bawah kali, kemudian kita kurang 5 dikurang 2 negatif 2, kemudian ditambah 7. Ya, kemudian yang dikerjakan kali ya, 5 dikali minus 2. Nah, berapa? Minus 10. Kemudian tambah 7. Urut ya, penulisannya berurut biar nggak silap namanya. Kadang-kadang kalau nggak urut silap yang mau dibuat. Nah, macam ini belum dikerjakan. Yang ini tetap ditulis, tetap tapi kan dikerjakan kan, tetap ditulis. Ini juga dikerjakan, ini tetap. Nah, kalau kita kerjakan ini minus 10 ditambah 7 jadi minus 3. Oke, selanjutnya minus 3 di sini boleh minus 3. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya udah, ini kan mengulang SD ya? SD udah pernah ya? Kalau udah pernah, coba kita tes soal ya. Kalau udah siap ini nanti tinggal soal-soal cerita di bawah. Oke, ada yang bisa bantu menjawab soal ini? Ya, coba Kak Elsa ke depan. Oke, jawabannya minus 8. Benar atau salah? Yang bilang benar angkat tangan. Oke, semua benar ya. Ya, maka ini jawabannya benar. Ya, kita mengerjakan kali dulu, kemudian kita turunkan 7-nya. Tetap 3 kali 5 min 15, 7 dikurang 15 sama dengan negatif 8. Oke, ini cara yang benar. Satu lagi ya, orang lagi ya. Ya, siapa yang bisa maju ke depan? Lagi silakan ya. Lutfi. Belum bisa, masih belum. Dapat? Rais, iya, masalah apa? Coba Rais ya. Kerjakan duluan yang mau dikerjakan ya. Oke, good. Ya, 3. Ya. Oke. Nah. Ya.
Nggak boleh juga. Ayo, tinggal dikit lagi. Iya, tinggal dikit lagi udah. Siapa namanya? Hafiz. Apa Quran bukannya? Hafiz. Oke. Itu ya. Ya, kalau ini udah benar. Ya, selain sedikit aja kata itu benar masih benar. Iya, silap sedikit aja ya kan. 8 ditambah dengan 8. Nah, ini dikurung ini nggak boleh dia dua tanda nggak ada pisahnya. Ya, ini tadi pisah sehingga tadi ketemu positif dengan negatif menjadi positif ketemu negatif, positif ketemu negatif berubah menjadi menjadi kurang, dikurang 8, makanya 8 kurang 8 sama dengan 0. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Ya, ini udah benar. Gak ada pertanyaan ya? Kalau nggak pertanyaan, kita bikin soal ya.
Lagi pinter-pinter dia, Pak. Lagi pinter-pinter dia. Cuma salah dua ya, iya. Kayaknya udah betul. Yang di sini udah betul. Ya Allah. Udah, pakai ya. Betul tiga, salah dua. Cuman tidak salah, iya salahnya. Iya. Itu aja penting benar, ini salah. Lagi, Pak. Oke. Udah. Ya, yang nomor 1 2 dikurang 5 kali 3 itu banyak yang salah. Tadi Bapak bilang kerjakan satu-satu dulu. Ini dulu kerjakan. Ini itu tandanya. Sehingga 2 tetap 2. Negatif 5 dikali 3. Negatif 5. Nah, 2 dikurang 15. Negatif 15. Udah. Siapa tadi yang bilang? Oke. Udah. Negatif 5 kan? Oke, negatif 3. Nah, yang nomor 2. Mau dikerjakan? Iya. Ya, 3 tetap. Nah, ini 5 dikali 2. Negatif 10. dikurang 3. 3 dikurang 10 negatif 7. dikurang 3. Jadi negatif 10. Negatif 10 ya Pak. Betul. 3. Betul apa Pak? Ya, dia salah. Tapi aku tadi di nomor apa ya? Nah, ya. Dah, yang nomor 3. Ini dulu. Ini 2 ditambah ini. Ini 2 dikali 4. Min 2 kali 4. Ini min 2 tetap. Min 2 dikali 4. Nah, ini ditambah min 8. Kalau positif bertemu negatif menjadi negatif kan? Negatif 8. Jawabannya negatif 10. Itu tambah ke judul jadi salah. Iya. Oke. Yang nomor 4. Ini dulu ya. 12 tetap. 12 dibagi 3 ditambah 3. Oh, enggak ya sama. 6. Baru dikali. Nah, ini kerjakan yang bagi dulu. 12 dibagi 6. Nah, 2 dikali 5 sama dengan ini salah ya? Coba. Kenapa kalian nggak mengekspresikan dengan baik? Oke, 5 dikurang 3 2. Baru dikali 4 sehingga negatif 2 tambah 2 kali 4 8. Nah, negatif 2 ditambah 8 sama dengan nah, ini benar. Ini salah ya. Iya salah. Oke, yang ini jawabnya berapa? Udah. Sekarang ini Nah, di 7 dibagi ya ini di sini 3 dikurang 10 minus 7. Oke, kurung. Nah, ini kalikan 5 dikali 3 15. Nah, ini 7 dibagi min 7 1. 1 ditambah 15 sama dengan 14. Iya, berarti masalah. Bukan kali Banyak yang salah. Nah, ini baru kita ulang kembali ya. Masih sendiri-sendiri. Jangan pakai bantuan kalkulator supaya kita tahu sampai mana kemampuan kita. Siapa? Tugas di rumah ini tujuannya itu apa? Untuk melatih. Sekaligus mengulang pelajaran kita hari ini. Kalau tidak dibikin tugas, lupa. Cepat lupanya, khusus matematika. Matematika itu pelajaran yang harus tekun. Semakin sering kita mengerjakan soal, contoh soal, semakin mudah kita pahami. Kalau kita cuma mengerjakan sekali 2 kali, cepat lupa. Makanya kalau belajar matematika
harus gerak tangannya, harus gerak juga pikirannya. Nggak bisa cuma mendengarkan. Mana bisa mendengar matematika, harus ditulis lah. Kalau didengar harus ditulis. Minus 3 ditambah 5 kali 7 kurang 6 katanya. Lebih payah kan? Tapi kalau ditulis, dia lebih mudah. Oke. Ya, seharusnya sudah berganti les ya. Jadi kita sering belajar di rumah. Yang sudah kita pelajari hari ini yaitu mengenai operasi bilangan bulat. Ya, perkalian dan pembagian serta campuran yang terakhir. Campuran dicampur dia pembagian, perkalian dan penjumlahan serta pengurangan. Oke, saya tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan salam selamat pagi. Pagi, Pak. Habis memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini adalah proses rangkaian supervisi akademik pasca observasi yang kemarin sudah dilakukan pra observasi dan observasi. Pada kesempatan kali ini saya didampingi langsung oleh pengajar praktik saya, Ibu Sri Apriani Sinaga. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Kemudian teman rekan saya, Pak Ali Hanafi, yang kemarin sudah saya observasi ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi kan Kak, pada kegiatan hari ini kita akan merefleksikan tindak lanjut dari kegiatan observasi kemarin di kelas ya Pak. Jadi pertanyaan pertama saya nih Pak, apalah Pak perasaan Bapak ketika kemarin saya observasi nih Pak? Oke, baik, perasaan yang saya alami itu ya saya rasa senang lah karena saya sudah bisa dipantau untuk mencari mungkin ada kelemahan saya dalam Jadi kan Pak dari perbincangan kita nih Pak, jadi menurut Bapak tujuan saya mengobservasi Bapak ini apa Pak? ya tadi mungkin untuk melihat bagaimana saya mengajar, ada kekurangan, ada kelemahan, nah itu bisa saya ambil poinnya dan mungkin bisa jadi perbaikan juga. Jadi kan Pak, sebenarnya kegiatan supervisi akademik ini Pak, kita tidak mencari kebenaran atau kesalahan dari proses pembelajaran tadi Pak. Di sini kita berdiskusi dan merefleksikan tidak lanjut ke depannya gitu Pak. Jadi menurut Bapak Pak, adakah kendala Bapak yang alami ketika kemarin pembelajaran di kelas Pak? Kendala yang saya alami ya, mungkin ada beberapa siswa yang belum aktif belajar. Kesalahan saya di situ, saya rasa ada pada ketidakcocokan saya dalam menentukan kelompok dari siswa itu. Makanya ada di kelompok beberapa yang nggak aktif, aktif ya sama yang aktif. Baik Pak, saya juga kemarin sudah memperhatikan Bapak ketika proses pembelajaran berlangsung dengan Pak. Menurut Bapak ini Pak, jadi penyebab siswa itu tidak aktif itu kenapa Pak? Pertama mungkin mereka nggak sesuai dengan kelompok gaya belajarnya. Jadi saya ada mengelompokkan siswa itu dari hasilnya mungkin dia lebih cocok ke audio, tapi saya kelompokkan dia di kinestetik sehingga nggak aktif lah dia, karena dia beda dengan gaya belajarnya. Beda dengan gaya belajarnya, ada ketidakcocokan tadi deh Pak antara siswa gitu. Jadi Pak, bagaimana nih Pak kegiatan tindak lanjut yang ingin Bapak lakukan Pak? Mungkin saya mencoba kembali membuat angket-angket berikut untuk dapat mengelompokkan siswa ini sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Jadi rencana Pak Ali kan mungkin nanti mengelompokkan siswa dengan gaya belajar masing-masing, kemudian dengan mengidentifikasi tadi ya kan Pak, kebutuhan belajar murid tadi ya kan Pak. Dengan asesmen lah, Jadi kira-kira nih Pak, kapan lah Pak Bapak bisa melaksanakannya itu? Secepatnya lah, saya mau juga berlama-lama, saya juga ingin mencoba sesuatu yang baru. Mudah-mudahan itu dapat merubah keaktifan siswa saya di kelas, supaya pembelajaran bisa berjalan lebih baik. Jadi, Pak, luar biasa nih ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan
pembelajarannya itu nanti konsisten gitu kan Pak. Jadi bisa mengakomodir kebutuhan siswa tadi kan Pak dengan pembelajaran Bapak gitu. Jadi apalah Pak tanggapan Bapak terhadap kegiatan supervisi akademik kita ini Pak? Gimana ya, rasanya ya sangat interest lah, karena dengan tadi saya bisa merefleksikan diri saya bahwa saya mungkin kelemahannya dalam mengajar berada di sini. Iya. Saya bisa memperbaikinya, dan itu menjadi istilahnya, menjadi bahan untuk saya mempelajari sendiri kembali bagaimana caranya supaya bisa merubah agar menjadi lebih baik. Pembelajaran ke depannya lagi. Iya, lebih baik lagi. Jadi perasaan Bapak sekarang ini gimana Pak? Wah, ya lah, alhamdulillah, begitulah. Sudah mulai ini lah Pak. Mulai adalah. Baiklah Pak, dari percakapan kita tadi ini Pak. Ya. Jadi menurut Bapak, apalah ya Pak yang bisa Bapak simpulkan dari kegiatan supervisi akademik ini? Kesimpulan yang saya ambil mungkin ada dua. Yang pertama mungkin saya kurang mahirlah dalam mengidentifikasi pengelompokan belajar siswa. Dan kedua mungkin saya kurang tepat dalam angket asesmen non kognitifnya itu tadi, sehingga ada beberapa yang salah masuk dari itu. Berarti ada dua tadi itu Pak, ada dua yang perlu Bapak tindak lanjuti ke depannya tadi itu Pak. Masalah maksimal mengidentifikasi betul siswa tadi kan Pak. Jadi gitu Pak. Baiklah Pak Lid, terima kasih Pak atas waktunya kan Pak. Jadi semoga kedepannya pembelajaran Bapak ini lebih baik lagi dan itu juga berlaku dengan saya juga, saya bisa menerapkannya juga kan Pak kedepannya. Terima kasih Pak Ali atas waktunya ya Pak. Terima kasih Pak. Baiklah percakapan coaching untuk pasca observasi ini dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.